Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI Uniska Banjarbaru melakukan kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat untuk mengenal dan mempelajari sejarah dan budaya di Kalimantan Selatan. Sebelum kita memasuki Museum Lambung Mangkurat, kita hanya cukup membayar Rp5.000 per orangnya saja. Dan sambil masuk museum, ulun memperkenalkan diri, nama ulun Muhammad Alfi Tamami, dan di sebelah kanan ulun adalah Ahmad Syekhon, dan kameramen kami yang paling ganteng adalah Ahmad Fadilah. Dan saat kami memasuki museum, kami disambut dengan flora dan fauna yang ada di Kalimantan Selatan seperti bekantan, terenggiling, dan lain-lain. Next, lanjut kami ke ruangan yang kedua, yaitu ruangan rumah adat. Nah, di sini kami melihat miniatur rumah adat seperti Gajah Manyusu, Balai Bini, dan lain-lain. Wah, keren banget ya rumah adat yang ada di Kalimantan Selatan. Dan di sini ada juga alat musik tari kuda gepang. Jadi alat musik ini digunakan untuk penampilan tari kuda gepang. Lanjut ke ruangan yang kedua, kami langsung melihat kerajinan tangan yang ada di Kalimantan Selatan seperti topi purun, kipas, dan tas yang dibuat dari purun dan rotan. Lanjut kami melihat-lihat tentang budaya di Kalimantan Selatan seperti Ba'arwa, Basunat, Ba'ayun Maulid, Ma'antar Jujuran. Dan juga ada di sini baju adat Banjar yang biasanya kita lihat dipakai oleh pengantin di Kalimantan Selatan. Wah, banyak banget ya yang bisa kita lihat di museum ini. Jadi kita bisa belajar sejarah dan juga kita sambil melihat-lihat miniatur-miniatur yang dibuat di museum ini. Dan di sini sangat cocok bagi pelajar seperti anak TK, SD, SMP, SMA, dan juga mahasiswa untuk mempelajari tentang budaya di Kalimantan Selatan. Dikarenakan kita tinggal di Kalimantan Selatan atau di Banjar, maka kita harus mengenali sejarah Banjar. Tak kenal maka tak sayang. Jikalau kita mengenali sejarah dan budaya di Kalimantan Selatan ini, maka kita bertambah cinta kita tentang budaya Banjar dan budaya Indonesia. Maka sebaiknya kita harus melestarikan apa yang telah ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita sebelumnya. Tidak lupa kami juga melihat peninggalan sejarah seperti pedang-pedang pada zaman dahulu yang dipakai para pejuang untuk berperang. Setelah itu kami juga melihat ada alat musik yang dimainkan untuk perwayangan. Dan di sini ada juga peninggalan dari kerajaan Pagatan seperti keris dan parang dan lain-lain. Karena kami juga belum tahu tentang museum ini, sebaiknya kami mewawancarai ahlinya.
yaitu pengurus atau pemandu Museum Lambung Mangkurat ini. Nah, jadi kami mau menanyakan nih apa saja koleksi tertua yang ada di museum ini. Jadi ada koleksi yang pertama yaitu ada fosil tulang gajah yang berumur sekitar 10.000 tahun yang lalu, ditemukannya di daerah Kecamatan Tamban, Baritokwala. Nah, jadi kami mau menanyakan lagi nih, bagaimana sih cara proses pengumpulan benda-benda di museum ini? Jadi untuk proses pendapatan benda atau benda-benda koleksi yang ada di sini itu dengan cara biasanya ada orang atau keluarga dari bekas pahlawan zaman dulu terus mengasihkan barang-barang koleksi tersebut dengan cara imbalan jasa namanya. Imbalan jasa itu misalkan mereka ingin menarik atau meminta uang sekitar 10 juta atau misalkan contoh 1 juta, itu kami berikan. Apabila misalkan mereka ingin ikhlas atau pemberian ikhlas atau secara cuma-cuma itu gratis katanya. Jadi kami berikan uang juga sebagai sangu untuk pulang keluarga-keluarga atau kerabat pahlawan zaman dulu. Nah, jadi contohnya ada baju Pangeran Antasari ini, biasanya keluarga Pangeran Antasari atau cucu atau cicit Pangeran Antasari ini datang mengadakan namanya merabun. Merabun itu di mana mereka pada bulan Suro biasanya diadakan merabun atau maasap. Nah, jadi bajunya itu diasap, terus dibacakan doa, terus ada makan-makan, biasanya makan bubur putih dan makan bubur habang biasanya. Nah, jadi sedikit juga untuk koleksi yang ada di museum ini sekitar 12.000 koleksi yang ada di Museum Lambung Mangkurat ini. Lanjut, kami melihat-lihat peninggalan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sesudah kami melihat-lihat peninggalan-peninggalan bersejarah di museum ini, lalu kami mewawancarai pengunjung yang ada di sini. Perkenalkan, nama aku sendiri Syifa. Nah, jadi ulang hendak aku nih, apa kesan Kertanapian masuk ke museum ini tadi? Mungkin karena biasanya kan memang sering lewat, jadi kayak penasaran. Jadi waktu masuk tuh kayak kita bisa lebih belajar tentang budaya di sini. Sekarang aku tahu